Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa malam ini dalam ibadah keluarga Rabu 29 September 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan malam ini menjadi berkat dan juga kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Pelayan firman kita malam hari ini adalah Ibu Diaken Ivon C. Mudeng Rampengan. Jemaat, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 10, bait 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Kau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena pada saat ini Engkau juga memperkenankan kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan Engkau memberkati kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan boleh menjadi berkat serta sukacita bagi kami semua. Kami menyerahkan hamba-Mu, pelayan firman, Diaken Ibu Ivon C. Mudeng yang akan memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati dia dengan segala persiapan yang sudah dilakukannya, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam renungan kita malam hari ini, mari terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah mau menyiapkan hati, pikiran dan diri kami seutuhnya untuk disapa oleh firman Tuhan. Tuntunlah dalam terang kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami beroleh pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, serta dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Juga buat hamba yang akan memberitakan firman Tuhan, Tuhan urapi dan lengkapi hamba. Biarlah curahan kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja, sehingga apa yang akan hamba sampaikan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa padamu Bapa di sorga. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai dengan 9 yang menyatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang akan menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita di malam hari ini adalah bagian dari hukum perang yang disampaikan Musa kepada segenap bangsa Israel menjelang mereka memasuki tanah perjanjian. Ini berarti apakah mereka sudah sampai di tanah perjanjian atau masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan bukan berarti bangsa Israel tidak perlu lagi membentuk pasukan perang dengan segala peraturan dan pelatihannya. Ayat 1 mengatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut.
Kalimat ini menggambarkan situasi di mana bangsa Israel adalah sebagai penyerang dan bukan dalam kondisi bertahan. Dengan demikian, hukum perang yang dijelaskan pada ayat 5 sampai dengan 9 harus dimaknai sebagai konteks perang yang dirancang atau direncanakan dan bukan perang yang tiba-tiba. Karena itu, tentara yang ikut berperang adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan baik fisik, mental, strategi, dan juga alat-alat perang yang akan digunakan. Mereka haruslah orang-orang yang dalam keadaan sehat, tidak takut, tidak lemah hati, tidak gentar dan gemetar. Bahkan mereka juga harus siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun, yaitu gugur di medan perang. Walaupun setiap tentara Israel dituntut untuk siap berperang, tapi Tuhan melalui para pengatur pasukan memberikan pengecualian kepada laki-laki dewasa. Yang pertama, orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya. Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya ia jangan mati dalam pertempuran dan ia dan orang lain yang akan menempatinya. 2. Orang yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya. Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya ia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. 3. Orang yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya. Ia juga boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya ia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang akan mengawininya. Yang kelima, orang yang takut dan lemah hati, ia juga boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Perintah pengecualian kepada orang dalam kategori yang telah disebutkan di atas disampaikan bukan secara tertutup, yaitu antara pengatur pasukan dengan orang yang bersangkutan, melainkan di hadapan semua tentara bangsa Israel. Hal ini dimaksudkan supaya semua orang tahu bahwa akan ada orang-orang yang tidak ikut berperang tetapi tetap akan mengambil bagian dalam kemenangan mereka nantinya. Dengan demikian, perintah ini membawa pesan tersendiri kepada orang atau tentara yang tidak mendapat pengecualian itu, yaitu mereka dipanggil untuk rela berkorban. Mereka harus rela berkorban, bekerja lebih banyak untuk menanggung pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibebas tugaskan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan berperang bukan hanya sekedar menyelamatkan, melindungi bangsa dari ancaman para musuh, tetapi juga mempertahankan kesejahteraan. Seperti orang-orang yang dikecualikan dalam 4 kondisi itu, yaitu mereka yang sedang merasakan damai sejahtera Tuhan. Mereka sedang menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka sudah mendirikan rumah baru, membuat kebun anggur, bertunangan dan hendak kawin. Mereka berharap usaha dan hasil jerih lelah yang mereka lakukan
dapat dinikmati untuk mendatangkan kesejahteraan dan sukacita bagi mereka. Namun di samping itu, ada juga di antara mereka yang sedang dalam ketakutan dan juga lemah hati. Artinya, mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kekuatan, perlindungan, keselamatan, dan juga damai sejahtera. Tentara-tentara yang dipilih dan diutus oleh Tuhan melalui para pengatur pasukan adalah mereka yang telah dipersiapkan untuk rela berkorban bagi bangsa mereka. Mereka inilah yang mengambil alih tugas orang-orang yang tidak diizinkan untuk berperang. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut, tidak lemah hati, tidak gentar dan gemetar, karena mereka inilah yang akan menyelamatkan, melindungi, dan mempertahankan kesejahteraan bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perang pada masa itu adalah perang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berperang secara fisik melalui melawan musuh, mempertahankan harkat, martabat, kehormatan, dan kemerdekaan bangsanya. Tapi pada saat ini kita menghadapi perang yang berbeda, yaitu perang yang dialami hampir seluruh negara di muka bumi ini, yaitu perang melawan COVID-19. COVID-19 ini membawa bangsa yang terdampak mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan ketidakpastian, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai aturan-aturan yang harus ditaati, termasuk pembatasan-pembatasan dalam setiap kegiatan. COVID-19 ini banyak membawa duka yang mendalam, duka kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan duka orang-orang yang kita kasihi. Banyak orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan percayakan dengan talenta yang mereka miliki. Mereka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menangani COVID-19 ini, seperti dokter dan para medis. Dokter dan para medis inilah yang Tuhan siapkan untuk melaksanakan tugas kemanusiaan demi bangsa, demi kesembuhan banyak orang tanpa mengenal lelah. Banyak cerita duka yang mereka alami. Mereka rela tidak mempunyai banyak waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka diusir dari lingkungan tempat tinggal mereka karena dianggap dapat membawa virus. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus kehilangan nyawanya. Banyak dari mereka yang gugur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ada seorang dokter muda dari Sulawesi yang sudah bertunangan dan hendak melangsungkan pernikahan. Ada tenaga kesehatan yang sedang mengandung, menantikan kelahiran anak pertama mereka. Dan masih ada cerita-cerita duka lainnya, di mana mereka sedang menikmati damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Namun atas kehendak Tuhan, mereka gugur untuk mengorbankan kebahagiaan mereka demi menyelamatkan sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan,
Pengorbanan mereka haruslah kita hormati dan hargai. Banyak orang-orang yang telah sembuh dan pulih kembali berkat pertolongan Tuhan melalui jasa para medis dan dokter. Mari kita sebagai umat Tuhan meneruskan pengorbanan dan jerih lelah mereka dengan melakukan kebaikan seperti yang Tuhan perintahkan. Antara lain dengan mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan protokol kesehatan dengan ketat, melaksanakan 3M, bersedia divaksin, patuh pada aturan pembatasan yang membatasi ruang gerak kegiatan kita, kebebasan kita dalam beribadah, dalam bersuka cita, dan juga yang lainnya. Maka sejatinya kita juga sudah rela berkorban demi sesama manusia. Banyak kebaikan yang dapat kita lakukan untuk sesama dengan tidak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, tapi manfaatkanlah keadaan ini untuk melakukan hal yang baik, yang positif, yang lebih banyak lagi menabur kasih dan kebaikan yang dapat membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi sesama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing melalui gereja, persekutuan, tempat kita bekerja, komunitas, lingkungan tempat tinggal kita, atau dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini COVID-19 sudah dapat dikendalikan dengan menurunnya angka penderita COVID dan juga angka kematiannya, dilonggarkannya pembatasan-pembatasan yang ada, dan ini adalah bagian dari pengorbanan kita. Berkat kepatuhan dan ketaatan kita pada setiap aturan yang ada. Pandemi COVID-19 ini belum selesai. Marilah kita terus tingkatkan dan pelihara jiwa rela berkorban bagi sesama, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang pada saat ini sangat dinantikan oleh setiap umat manusia. Dan yang terutama, kita harus menyadari bahwa semuanya boleh menjadi lebih baik. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia yang selalu menolong, menguatkan, dan menopang kita keluar dari masa-masa sulit, dan pada akhirnya semuanya akan indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini, firman yang sudah kita baca dan renungkan bersama, boleh menjadi pelita dan pedoman bagi setiap kita. Dan biarlah firman ini juga boleh memperbaharui hidup dan kehidupan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.
Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami sudah disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi sumber kekuatan dan memperbaharui iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kasih, damai, sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tambahkan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, di malam yang indah ini, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang senantiasa bersyukur atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Mereka yang senantiasa berpengharapan akan Tuhan, agar mereka selalu mengalami kasih dan kebaikan Allah, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dalam menjalani hari-hari mereka bersama dengan keluarga yang mereka kasihi. Kami bersyukur Tuhan sudah menopang kami dalam melewati pergumulan dan tantangan kehidupan. Engkau menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang sedih, mengangkat kami yang jatuh, dan mengampuni kami yang bersalah. Bapa Maha Baik, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Kau berkati dan kuatkan mereka, jamah bagian tubuh mereka yang sakit dan lemah. Kami percaya dengan kasih dan kuasa-Mu, mereka akan disembuhkan dan dipulihkan dengan sempurna. Dan semua yang terbaik akan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Makanan, minuman, obat-obatan, dokter yang merawat, dan juga keluarga yang dengan setia mendampingi dan merawat mereka dengan penuh cinta kasih, juga Engkau berkati. Kami percaya kasih dan pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga mau menyerahkan segala pergumulan, kerinduan dan pengharapan mereka akan semua yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, bantu dan menolong mereka untuk dapat mewujud nyatakan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Rocky Karinda. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna, hikmat bijaksana di dalam Tuhan, serta karuniakan Roh-Mu yang kudus, agar pekerjaan di ladang Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan biarlah kehadiran Bapak Pendeta di tengah-tengah jemaat Marturia boleh membawa damai sejahtera, berkat dan sukacita, serta iman percaya kami kepada Tuhan semakin bertambah. Pemerintah dan bangsa kami juga kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dengan arif, bijaksana, berkeadilan untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Di tengah-tengah pergumulan besar bangsa kami, yaitu pandemi COVID-19, kami menyadari hanya Engkaulah sumber kekuatan dan tempat sandaran kami. Teguhkan iman percaya kami bahwa pertolongan dan keselamatan hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan berkati segala upaya pemerintah dalam menangani dampak virus COVID-19 ini. Biarlah hikmat Tuhan selalu tercurah atas pemimpin bangsa kami. Hidup mereka tetap di jalan terang Tuhan, agar mereka senantiasa
dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kasih. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, untuk dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberikan keselamatan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana, kesuksesan, dan kebahagiaan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami ya Tuhan akan salah dan dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 379 bait 1 dan 3, "Bawa persembahanmu." Jemaat, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk memberi pada saat ini. Biarlah apa yang kami persembahkan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPIB Marturia Jakarta.
Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti warta singkat ibadah keluarga malam ini. Tetapi sebelumnya, mari kita ucapkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Mari kita ucapkan bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga Jemaat GPIB Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Ivon C. Mudeng Rampengan yang telah melayani ibadah keluarga malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada prokantor, pemusik, dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga Rabu 29 September 2021. Yang pertama, diberitahukan kepada jemaat kegiatan doa bersama yang diadakan setiap hari Kamis minggu keempat dipindahkan ke hari Selasa minggu keempat. Hal ini dikarenakan persiapan presbiter yang sudah kembali dilaksanakan setiap hari Kamis. Demikian untuk diketahui. Kedua, persiapan presbiter tugas ibadah sakramen perjamuan kudus Minggu 3 Oktober 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19 WIB di gereja. Demikian untuk diketahui. Ketiga, diingatkan kembali kepada jemaat ibadah sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 9 WIB secara luring dan daring. Anggur akan diberikan melalui korsek atau wakorsek masing-masing. Demikian untuk diketahui. Keempat, diingatkan kembali kepada presbiter sidang majelis jemaat Triwulan 2 Juli sampai dengan September 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 12 WIB di gereja. Demikian untuk diketahui. Demikian warta singkat. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Di padang rumput hijau berkenan.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.